Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan saya Rizal Maulana. Sini saya akan membuat tutorial tentang e-learning madrasah. Tetapi saya akan lebih fokus yaitu tentang jurnal guru pada e-learning. Lalu tentang bagaimana kita mencek aktivitas siswa di dalam kelas atau monitoring siswa di dalam kelas, dan yang terakhir yaitu bagaimana melakukan copy paste perangkat pembelajaran dari satu kelas ke kelas yang lain. Nah itu caranya sangatlah mudah. Bagi kalian yang ingin mengetahui 3 hal itu, maka tontonlah video ini hingga selesai. Terus bagi kalian yang suka dengan video saya, bisa lakukan like, share, komen, dan subscribe ya. Jadi like, komen, dan subscribe itu sangatlah mudah tanpa biaya. Oke, kita lakukan login. Nah, sini untuk masuk e-learning yaitu bisa menggunakan Chrome, Mozilla, ataupun aplikasi browser yang lainnya. Lalu untuk linknya di sini sudah ada. Nanti bisa cek di bawah deskripsi saya nanti untuk link ini. Ini khusus untuk link dari Man3 Banjarmasin. Lalu login e-learning. Nah, sini username saya sudah masukkan, passwordnya sudah saya masukkan. Lalu login e-learning. Nah, ketika login, kita akan dibawa ke halaman utama daripada e-learning. Nah, ini halaman utama saya. Nah, pastikan sebelum melakukan aktivitas pembelajaran, maka lakukan absensi guru di sini. Nah, hadir, Anda melakukan kehadiran pada 4 Juli, lalu pada jam 6.38. Lalu kembali lagi ke forum madrasah atau ke halaman utama. Nah, di sini sebelum saya lanjutkan, sini saya ingin memberitahu bahwasanya beranda ini atau forum madrasah ini adalah salah satu aktivitas seluruh siswa ataupun guru untuk menyampaikan informasi secara umum. Tetapi bedanya kalau guru bisa membuat beranda dan siswa hanya bisa memberikan komentar pada setiap beranda yang ada masuk di sini. Lalu di halaman utama ini kita bisa melihat kelas-kelas kita di sini. Dan apakah kita sebagai wali kelas ini kita kelihatan. Saya kebetulan wali kelas 10 agama 1 pada semester ganjil tahun ajaran 2020-2021. Dari sini kita bisa melihat aktivitas guru juga, yaitu kapan beliau login, sekitar 1 hari lalu. Seperti Pak Hamdani 1 hari lalu login. Beliau juga baru membuat kelas 2 kelas dan lain-lain. Sini bisa kita cek semuanya. Oke, saya akan lanjut ke bagaimana membuat jurnal dulu. Jurnal guru itu posisinya di dalam kelas, sehingga kita harus masuk kelas dulu. Untuk masuk kelas itu bisa melalui kelas online ini. Ini kelas kita sudah ada tampil, atau di samping sebelah sini di bawah profil. Apabila kelas kita ada yang tidak ada di dalam sini, maka bisa kita lihat semuanya di sini, lihat semua kelas. Nah, sini kita bisa cek semua kelas milik kita. Misalnya saya ingin masuk ke kelas 10 agama 1 bahasa Arab. Nah, lalu buka. Nah, akan dibawa ke tampilan halaman utama kelas ini. Lalu pada tampilan halaman utama, kita ke layar ke sebelah kiri layar. Di bawah absen kelas ada jurnal guru. Nah, kita klik jurnal guru. Nah, untuk jurnal guru ini isiannya adalah bagaimana kita memberikan catatan, punishment, ataupun reward kepada siswa. Caranya yaitu yang pertama, klik tambah kejadian. Nah, misalnya di sini saya memberikan catatan suatu punishment kepada siswa ya. Jadi misal pada tanggal 3 Juli kemarin, hari Jumat, ada salah satu siswa, ini misal ya, namanya Ahmad Fauzian Nur. Nah, yaitu masukkan kejadian, yaitu apa? Kejadiannya itu tidak mengerjakan tugas yang diberikan guru. Nah, sini yaitu tidak mengerjakan tugas yang diberikan oleh guru. Sikap butiknya apa? Yaitu apakah tentang tanggung jawab, jujur, gotong royong, percaya diri, atau disiplin. Sini yaitu tentang tanggung jawab. Lalu apakah ini perkara positif atau negatif? Nah, sini adalah perkara negatif. Lalu tindak lanjutnya apa? Nah, harapan kita nih yaitu agar wali kelas
memberikan konseling atau memberikan teguran kepada siswa bersangkutan. Nah, itu tindak lanjut ini adalah harapan kita kepada penanggung jawab terhadap siswa itu, yaitu wali kelas ataupun BK nantinya. Nah, lalu kita simpan kejadian. Nah, setiap kita masukkan suatu kejadian ataupun catatan jurnal ini, maka secara otomatis akan masuk ke wali kelas dan BK, sehingga wali kelas dan BK tahu juga kejadian-kejadian ini. Jadi di sini ada jurnal oleh guru mata pelajaran dibuat untuk seluruh peserta didik yang mengikuti mata pelajarannya. Setiap kejadian terhadap siswa di dalam kelas mata pelajaran yang ada ampuh dapat dicatat dalam jurnal guru agar dapat dimonitor oleh wali kelas dan guru BK. Jadi semua catatan kita bisa dicek oleh wali kelas ataupun BK. Lalu misalnya kita ada catatan lain, misalnya ada catatan tentang prestasi kan, reward. Lalu pada misalnya tanggal 4. Nah, tanggal 4 lalu siswanya adalah namanya Ahmad Badawi. Nah, yaitu kejadian apa? Misalnya siswa secara disiplin memberikan contoh dan mengajak siswa agar mengumpul tugas tepat waktu. Nah, ini misalnya seperti ini kan catatannya. Kalau karena kita senang salah satu siswa yang sering mengajak siswa-siswa yang lain agar mengumpul tepat waktu dan lain-lain, maka di sini bisa kita berikan perilaku kejadian. Lalu ini tentang apa? Nah, ini tentang misalnya gotong royong, mengajak seseorang kan. Nah, itu. Lalu positif atau negatif, misalnya positif, lalu tindak lanjutnya apa? Nah, ya, lalu kita berikan. Nah, agar wali kelas memberikan reward atau penghargaan berupa catatan penilaian sosial, sosial pada raport. Lalu simpan kejadian. Maka setiap kejadian ini akan masuk kepada wali kelas dan guru BK. Nah, ini adalah salah satu cara, ataupun ini adalah cara bagaimana pengisian jurnal guru. Oke, untuk jurnal guru seperti ini. Nanti setiap kita tambah akan bertambah terus dan bisa kita cetak ke dalam bentuk Excel nantinya. Nah, kita cetak Excel, terdownload, lalu kita buka. Maka tampilannya kurang lebih ini bisa sebagai bukti kita dalam nanti rapat kenaikan kelas misalnya, atau ada keperluan apa, bisa kita perlihatkan buktinya ini. Ini ada waktunya, nama siswanya siapa, kejadiannya apa, bukti kelasnya, semuanya ada. Jadi kita akan mudah. Aksinya apa? Tindak lanjut aksi yang dilakukan BK bagaimana nantinya. Oke, kita lanjut lagi ke learning. Ini udah selesai tentang jurnal guru. Lalu kita lanjut bagaimana kita melihat aktivitas siswa di dalam kelas atau monitoring siswa. Caranya mudah, sama. Kita lihat di sebelah kiri layar, ada di bawah, turun ke bawah sampai ada tulisan monitoring aktivitas siswa. Maka klik. Nah, di sini monitoring aktivitas siswa ini kebetulan tahun ajaran baru belum kita laksanakan, sehingga belum ada catatan satupun tentang aktivitas siswa. Nah, di sini kita bisa lihat ya aktivitas siswa, yaitu terdiri daripada nomor, nama siswa, aktivitasnya apa, misalnya siswa masuk kelas. Siswa masuk kelas aja sini terlihat nantinya. Lalu misalnya atau siswa masuk atau siswa masuk
ke penilaian KI 3 misalnya untuk ngumpul tugas dan lain-lain, dan atau juga siswa masuk ke CBT. Nah, sini kita bisa lihat aktivitas siswa di dalam kelas, lalu tanggalnya, lalu waktunya. Nah, semua ini akan tercatat dan bisa kita download nantinya. Lalu misalnya kita ingin update terus, bisa lakukan refresh nantinya, refresh, lalu misalnya refresh lagi, misalnya tidak ada perubahan kan, lakukan refresh. Lalu misalnya kita menganggap ini sudah banyak, bisa kita lakukan hapus seluruh aktivitas. Tapi saran saya sebelum dihapus seluruh aktivitas setiap bulannya, agar cetak Excel sehingga kita ada bukti aktivitas siswa, apakah ada siswa itu melakukan tugas atau tidak nantinya. Oke, kita lanjut. Ini tentang monitoring aktivitas siswa ya. Caranya sangatlah mudah, sehingga kita bisa tahu aktivitas siswa itu apa saja. Lalu kita lanjut, apabila kita sudah melakukan aktivitas siswa, yang terakhir adalah bagaimana melakukan copy paste perangkat pembelajaran ke kelas yang lain. Caranya yaitu yang pertama, kita ke timeline kelas dulu. Ataupun apabila kita sudah di timeline kelas melakukan copy paste, pastikan yang pertama adalah perangkat pembelajaran kita itu sudah terisi, seperti KIKD sudah terisi, kriteria ketuntasan sudah terisi, lalu rencana pembelajaran sudah terisi, dan lain-lain yang itu sebagai perangkat pembelajaran sudah terisi semuanya. Lalu itu yang pertama itu harus sudah terisi. Yang kedua adalah yang terisi yang sudah kita buat adalah kelas. Nah, kelas agar sudah dibuat sebelumnya. Nah, apabila tidak ada kelas yang kita buat untuk copy paste, maka itu tidak bisa kita lakukan. Nah, jadi ada dua hal, kembali lagi saya ulang, yaitu yang pertama perangkat pembelajaran sudah kita isi pada satu kelas tersebut. Yang kedua yaitu kelas yang kita ingin tuju sudah ada. Jadi dua poin itu harus terpenuhi syaratnya. Kita kembali lagi ke timeline kelas. Nah, kita ingin melakukan copy paste, yaitu di sini di sebelah kanan layar di bawah foto profil kita sini itu ada tulisan copy kelas. Nah, sini ada tampilan seperti ini. Sini ada beberapa 8 poin yang akan bisa di copy ataupun yang bisa kita conteng atau tidak kita conteng. Setiap kita conteng itu artinya kita inginkan itu di copy. Apabila tidak diconteng maka itu tidak ingin kita copy. Di sini yang ingin saya copy adalah ada standar kompetensi, ada KKM, ada rencana pembelajaran, bahan ajar, adapun untuk CBT, penilaian pengetahuan dan keterampilan tidak saya copy dulu karena ini masih dalam proses perbaikan dan lain-lain. Jadi saya cuma melakukan copy hanya 4 poin, yaitu standar kompetensi, KKM, rencana pembelajaran, bahan ajar. Adapun kalender kelas ini sudah otomatis nih. Nah, untuk kalender kelas sudah otomatis akan copy paste ke semua kelas sama. Lalu untuk melakukan copy paste ini hanya bisa dilakukan satu kelas saja, maksudnya per kelas. Nah, jadi misalnya ke 10 agama 1 kita ingin ke kelas 10 agama 2. Nah, itu cuma satu kelas, tidak bisa semua kelas sekaligus. Jadi ini bertahap, perlahan-perlahan untuk melakukan copy paste. Nah, itu. Nah, ketika kita sudah klik kelasnya itu 10 agama 2 bahasa Arab, maka lakukan copy kelas. Sebelum melakukan copy paste kelas, yaitu perangkat pembelajaran ini hanya dilakukan untuk copy paste kelas yang sama isiannya. Jadi karena ini sama-sama kelas 10 agama, itu wajar KIKD-nya, KKM dan lain-lainnya itu sama. Jadi bisa kita lakukan copy kelas. Copy, lalu oke. Nah, ketika kita mengklik copy kelas, maka kita akan dibawanya ke kelas yang kita tuju, yaitu 10 agama 2 bahasa Arab. Sini kita bisa cek ya, apakah sudah tercopy atau tidak, yaitu kita buka KIKD-nya. Nah, ini sudah tercopy. Nah, lalu KKM-nya kita cek apakah sudah sudah tercopy. Lalu rencana pembelajarannya sudah tercopy. Rencana pembelajaran, oh ini belum.
rencana pembelajaran belum tercopy. Kebetulan kemarin belum, untuk semester ini belum saya buat ya, tapi untuk semester kemarin sudah saya buat. Nanti saya buat rencana pembelajaran. Lalu untuk bahan ajarnya, ini ada sudah bahan ajar dan lain-lain. Jadi oh ya, sebelumnya juga kita perlu cek, misalnya ada di KI 3, KI 4, kita cek misalnya ada penugasan, itu cek tanggalnya, karena setiap kelas itu beda-beda waktu penjadwalan kelasnya, sehingga perlu kita perhatikan untuk setiap tanggal itu. Itu dulu dari saya tentang copy paste kelas. Caranya sangatlah mudah, sehingga untuk melakukan perangkat pembelajaran cukup satu kali pada kelas yang sama. Jadi apabila seperti saya kebetulan di sini ada beberapa kelas yang sama, untuk 10 agama kan 1 sama dengan 10 agama 2, lalu 11 IPS 1 tuh sama dengan IPS 2. Mungkin sini saya cukup 3 kali membuat perangkat pembelajaran, sisanya itu dilakukan adalah copy paste aja. Nah, itu mudah. Itu dulu mungkin tutorial saya tentang jurnal guru, terus tentang monitoring aktivitas siswa, dan yang terakhir yaitu tentang copy paste kelas. Bagi kalian yang ingin tahu update video-video saya tentang e-learning dan tutorial-tutorial lainnya, bisa lakukan subscribe ya. Nanti insya Allah saya akan membuat lagi tutorial bagaimana cara akun BK, bimbingan konseling dan wali kelas. Bagaimana nanti tampilan-tampilan wali kelas itu penting juga, sehingga supaya tidak tertinggal bisa lakukan subscribe pada YouTube saya ini. Oke, itu dulu dari saya. Mohon maaf atas kekurangan. Sebelum saya akhiri, bagi kalian yang suka dengan video saya, bisa lakukan like, share, komen, dan subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.